Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Lasandra Herza dengan NIM 21233049 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu layout di Microsoft Word. Jadi di dalam menu layout ini terdapat 3 grup. Yang pertama yaitu page setup, yang kedua paragraf, yang ketiga arrange. Di dalam page setup itu terdapat margins, orientation, size, columns, dan lain-lain. Kalau untuk margins itu berfungsi untuk melihat ukuran tepi kertas seperti yang ada di contoh ini. Kalau untuk neuro itu ukuran kertasnya seperti ini. Kalau moderate, ukuran kertasnya, tepi kertasnya seperti ini. Sampai seterusnya. Kalau orientation, itu kalau misalnya potret, kan kertasnya ini tegak atau berdiri. Kalau landscape, ukuran kertasnya menjadi ke samping. Kalau untuk size itu berfungsi untuk menentukan ukuran kertas. Misalnya kalau tabloid ukuran kertasnya segini, seperti yang ada di contoh. Kalau tabloid 27,94 cm dikali 43,18 cm. Kalau misalnya legal, ukuran kertasnya seperti ini. Lanjut untuk columns. Columns ini berfungsi untuk memberi columns pada kata atau kalimat di kertas. Misalnya columns-nya 2. Nah, kata atau kalimatnya akan terpisah menjadi 2 columns. Kalau misalnya 3, kata atau kalimatnya terpisah menjadi 3 columns. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 atau 4, kita pilih dari more columns. Nanti kita bisa klik misalnya 4 columns, 5 columns, 6 columns, dan seterusnya. Untuk breaks itu seperti ini, menambah kertas. Itu. Dan untuk line number itu berfungsi untuk memberi nomor tiap-tiap kalimat atau kata. Misalnya seperti ini. Dan untuk hyphenation itu memberi strip jika kata atau kalimat itu berlebih. Contohnya seperti ini. Pilih hyphenation automatic. Nah, jadi contohnya ini akan diberi strip karena dia berlebih. Masuk ke grup paragraf. Nah, grup paragraf ini terbagi atas indent dan spacing. Kalau indent ini
Seperti misalnya kita geser ke 0,1 cm. Jadi bergerak ke kanan. Dan ini bisa juga bergerak ke kiri. Dan kalau untuk spacing, itu untuk memberi ukuran spasinya. Contohnya seperti ini. Dia akan ke bawah spasinya. Misalnya kalau after, itu spasinya bisa kita atur. Dan untuk position ini kita bisa ambil dari gambar. Kita pilih insert, picture, dan misalnya gambarnya ini. Nah, untuk position itu bisa kita meletakkan gambar, bisa di tengah, bisa di bawah, bisa di bawah, di tengah. Ini bisa dikecilin gambarnya. Bisa di kiri, di kanan tengah, dan lain-lain. Kalau word text ini untuk tulisannya. Jadi misalnya tulisannya bisa di dalam gitu. Misalnya ini. Nih, jadi gambarnya bisa di dalam dan tulisannya bisa di luar dan bisa dipilih sesuai keinginan. Dan untuk bring forward dan sendward itu bisa kita lihat dari menu shape di insert shapes. Jadi kita pilih gambarnya misalnya kotak. Dan satu lagi misalnya ya bulat. Nah, kalau misalnya untuk ini kotak, kita bisa memindahkan gambarnya ini ke depan. Atau ini ke depan. Dan bisa juga ke belakang untuk send backward. Dan juga ini bisa juga untuk ini untuk di belakang dan ini untuk di muka gambarnya. Untuk selection itu kita bisa lihat misalnya oval ini kan oval, bisa dilihat dan bisa nggak dilihat gitu. Dan ini bisa juga dilihat dan nggak bisa dilihat. Kalau soal ini bisa dilihat semua. Kalau hide all itu semuanya nggak bisa dilihat. Untuk alik ini berfungsi untuk misalnya alik center.
meletakkan gambar di tengah, bisa juga di tepi, bisa juga di bawah, kanan, dan lain-lain. Untuk grup itu kita bisa lihat dari misalnya kita klik lingkaran, terus kita tekan shift pada keyboard dan klik kanan. Shift, klik kanan, dan kita tekan shift. Klik gambar dulu, shift. Klik gambar, shift, lalu tekan ini. Maka akan muncul menu grup. Di grup ini kita bisa mengambil dua gambar seperti ini dan juga masing-masing gambar. Ini bisa dikecil, bisa dibesarin. Untuk misalnya rotate, untuk menu rotate itu bisa kita lihat untuk membolak-balikan gambar. Seperti misalnya ini. Gambar kotak ini atau lingkaran ini kita bisa balikan seperti right left, bisa juga vertical flip vertical, atau yang bulat ini bisa dijadiin kayak gini. Jadi sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.